Nusantara, where legends are born. Timnas Indonesia U17 akan mengarungi Piala Dunia U17 dengan berbagai cara untuk bisa mencatatkan sejarah baru. Lolos dari babak grup adalah misi pertama yang bakal dihadapi. Namun ini bukan perkara mudah. Skuad asuhan Coach Nova Arianto masuk dalam grup yang lumayan berat. Masuk grup H, Piala Dunia U17 Qatar 2025. Indonesia bergabung bersama Brasil, Honduras, dan Zambia. Brasil menjadi tembok penghalang terbesar sekaligus sebagai lawan yang bisa kita ambil pengalamannya. Mereka adalah langganan juara Piala Dunia U17, terakhir memenangkannya pada edisi 2019. Tahun ini mereka lolos ke Piala Dunia U17 usai menjadi juara CONMEBOL U17 tahun ini. Namun sebelum berangkat ke Qatar, Coach Nova Arianto lebih dulu mendapatkan kesempatan untuk menjalankan laga uji coba pada mini turnamen. PSSI secara khusus menggunakan turnamen Piala Kemerdekaan pada bulan Agustus ini untuk mengundang lawan-lawan yang cukup berkualitas. Afrika Selatan, Tajikistan, dan Panama diundang untuk menjajal skuad Garuda Muda. Karena main di Piala Dunia, maka banyak pemain tambahan termasuk pemain diaspora dari Eropa. Hal inilah yang akan kembali diseleksi, siapa saja yang masuk line up dan dibawa pada uji coba tersebut. So, kali ini kita coba akan memprediksi line up-nya, termasuk kemungkinan menggunakan 11 pemain full diaspora. Apakah bisa? Indonesia, rise into the spotlight. With passion unbroken, with courage as our shield. Indonesia, your destiny is revealed. Awal Agustus 2025 ini, aroma persiapan menuju panggung sepak bola dunia mulai terasa hangat di tubuh Timnas Indonesia U17. Skuad muda Garuda yang dipimpin oleh pelatih kepala Nova Arianto kini sedang menjalani fase paling krusial dalam sejarah perkembangan mereka bersiap ke Piala Dunia U17 di Qatar. Tapi sebelum itu, ada satu pemanasan penting di turnamen Piala Kemerdekaan 2025 yang digelar di tanah air. Jadi tempat uji coba tempur dan laboratorium eksperimen bagi banyak talenta, terutama mereka yang datang dari belahan Eropa sebagai pemain diaspora. Dan yang bikin heboh, untuk pertama kalinya publik sepak bola Indonesia bahkan ASEAN kini dibuat tertegun oleh sebuah kemungkinan yang tak main-main, line up full diaspora. Garuda Muda tidak sedang jalan-jalan ke Qatar. Mereka ada di sana bukan sebagai pelengkap grup. Tapi mari jujur, grup H yang mereka tempati ibarat peluang terdalam di Piala Dunia U17 2025. Lawannya bukan kaleng-kaleng, Brasil, Honduras, dan Zambia. Brasil yang terakhir juara dunia pada 2019, lolos ke Pildun U17 dengan status juara CONMEBOL U17. Artinya, mereka datang bukan sekedar ikut, tapi memburu gelar. Sementara Honduras dan Zambia mewakili kekuatan beda benua yang terkenal barbar secara fisik dan taktis. Melawan mereka bukan cuma soal teknis, tapi juga mental dan adaptasi iklim pertandingan. Maka dari itu, Coach Nova Arianto butuh sesuatu yang lebih dari sekedar semangat tempur. Ia butuh komposisi pemain paling kuat, paling siap, dan paling berpengalaman. Menghadapi intensitas sepak bola global, disinilah diaspora menjadi solusi potensial. Where dreams ignite, Indonesia, rise into the spotlight. Ya, sejak 7 Juli 2025 dimulailah pemusatan latihan tahap akhir di Training Center Bali United. Total ada 34 pemain yang dipanggil Nova Arianto, dan dari jumlah itu 13 orang adalah pemain diaspora. 9 diantaranya adalah nama-nama baru belum pernah dipanggil sebelumnya. Mereka adalah Fat Muller, defender muda dari Belanda, Ezer Jacob, pemain sayap eksplosif, Lionel De Troy, Floris De Pachter, Jonah Gasseling, midfielder berteknik tinggi dari akademi-akademi top Eropa, Noah Pohan, Azadin Ayub, Deston Hoop, Nicoes, talenta multiposisi yang rata-rata bermain di Jerman, Belanda, dan Belgia. Dan tak ketinggalan satu tambahan terbaru, Mike Rajasa, penjaga gawang diaspora dari Akademi FC Utrecht, Belanda. Lalu ada juga 3 nama diaspora lama, Matthew Baker, Lucas Lee, dan Niklas Miason, yang sebelumnya sudah tampil di Piala AFF dan Piala Asia U17. Tapi sayangnya, hingga TC Bali berlangsung, 4 pemain diaspora masih absen, yakni Mike Rajasa, Baker, Lucas, dan Miason. Mereka terhambat oleh izin sekolah dan klub di luar negeri.
future, your destiny's revealed. To the 2026 fields where the future. Nah, dari total 13 diaspora ini, tentu nggak semuanya bakal mendapatkan jaminan sebagai pemain inti. Semua butuh persiapan, kecuali beberapa pemain yang memang sudah klop dengan sistem Coach Nova. Coach Nova sejauh ini cukup konsisten memakai formasi 3-4-3. Pola inilah yang membawa Indonesia ke perempat final Piala Asia U17 dan memastikan tiket ke Qatar. Artinya, eksperimen yang bisa diulang tinggal siapa pengisinya. Mari kita simulasikan komposisi, tapi sepertinya tidak bisa full diaspora. Kita pakai formasi paling mewah di setiap posisinya saja, tidak yang pernah dibayangkan dalam sejarah timnas kelompok umur. Kita mulai dari posisi penjaga gawang, biasanya dipercayakan kepada Dava Setiawarman. Akan tetapi, pada laga terakhir, ia kebobolan 6 kali saat menghadapi Korea Utara U17. Meski begitu, Dava mencatatkan 2 clean sheet di Piala Asia U17 2025. Namun berhubung ada Mike Rajasa, pemain keturunan yang merupakan produk Akademi FC Utrecht, maka kita bakal menempatkannya di posisi kiper. Kemudian di posisi 3 bek sejajar, jelas ada pemain yang tak bisa tersingkir, Matthew Baker. Ia merupakan pilar utama dalam Piala Asia yang terbukti solid dan sudah menyatu dengan chemistry tim. Apalagi baru-baru ini Matthew Baker juga debut bersama tim utama Melbourne City, membuat performanya tentu makin matang. Kemudian kita juga bisa coba pemain baru lagi, Valk yang merupakan pemain Willem II di Belanda. Pengalaman ini bisa dicoba untuk mengawal lini belakang Garuda. Apalagi tingginya 180 cm, serta kaki utamanya adalah kaki kiri, sesuatu yang langka. Dan satu bek lagi yang mungkin bisa jadi stabilitas adalah Putu Panji. Ya, mungkin kali ini kita nggak akan full diaspora 100% karena masih membutuhkan pemain didikan lokal sebagai penyambung chemistry strategi Coach Nova. Lanjut di posisi wingback kanan, ada Exer Jacob dan Daniel Alfredo di sisi sebelah kiri. Lagi-lagi di posisi kiri kita pakai pemain yang sudah lama bergabung karena di posisi itu belum ada pesaing yang lebih oke. Untuk dua gelandang sentral terdapat duet Evandra Florasta dan Floris De Pacter. Pemilihan Evandra jelas dia seorang gelandang serang yang telah terbukti di Piala Asia kemarin. Namun jika ia tidak perform, maka kita tempatkan Lucas Lee, pemain keturunan Indonesia Amerika yang berposisi sama dan sebelumnya sudah pernah gabung timnas U17 pada Piala AFF. Bagaimana untuk mengisi lini depan? Denzel Hope akan beroperasi sebagai winger kanan, Nicholas Indra winger kiri, dan Mirza Firjatullah sebagai ujung tombak utama. Walaupun masih ada nama diaspora lain seperti Azadin Ayub di lini serang, namun kecocokan striker baru lumayan riskan dibandingkan di posisi sayap yang cukup fleksibel. Jika Lucas Lee, Azadin Ayub, atau bahkan Lionel Detroit menunjukkan performa impresif di Piala Kemerdekaan nanti, mereka bisa saja masuk rotasi atau bahkan merebut posisi starter. To the 2026 fields where the future's won, we stand as one until the battle is done. Lebih lanjut, Piala Kemerdekaan 2025 yang digelar pertengahan Agustus menjadi filter terakhir sebelum skuad ke Qatar ditetapkan. Lawan yang diundang pun bukan main-main, Afrika Selatan, Tajikistan, dan Panama. Semua punya gaya bermain unik, Afrika keras, Panama cepat, Tajikistan teknikal. Nova diperkirakan akan memainkan banyak pemain diaspora yang belum pernah debut. Bahkan konon, adik dari Matthew Baker, Timothy Baker, akan diturunkan. Bukan hanya untuk menilai performa, tapi juga menyaksikan apakah darah Baker family memang terlahir untuk jadi tembok Garuda. Dan perlu dicatat, Nova akan menilai bukan cuma teknik, tapi juga mentalitas dan kesesuaian dengan sistem. Sebab beda negara, beda gaya, dan adaptasi bukan sesuatu yang instan. Dari 13 diaspora belum tentu 7 bisa bertahan. Tapi bayangkan jika semuanya nyetel. Fields of Nusantara, where legends are born. Uniknya, saat kabar PSSI menggelar Piala Kemerdekaan tersiar, publik Vietnam langsung nyinyir di media sosial. Mereka seolah tak terima. Mereka bukannya sadar diri di timnas U17-nya belum selevel Indonesia, malah nyinyir dan menyebut Indonesia takut Vietnam, ujar salah satu netizen Vietnam, Tai To Min, dikutip dari TV One News.
Warganet menuding Indonesia tak mengundang Vietnam karena dendam kekalahan di final Piala AFF U23. Padahal turnamen ini jelas buat uji coba Piala Dunia U17, di mana tim-tim yang diundang, ya mereka adalah tim kelas dunia, bukan ajang balas dendam kelompok umur lain. Namun komentar sinis itu bukan tanpa rasa iri, sebab nyatanya media Vietnam justru memuji skuad U17 Indonesia yang diisi pemain diaspora dari Eropa. Mereka menyebut kini sebagai kekuatan baru di Asia Tenggara yang berani bertaruh pada kualitas. Timnas Indonesia panggil skuad terkuat yang belum pernah ada sebelumnya untuk persiapan keputaran final Piala Dunia, tulis Sohafian dalam tajuk beritanya. Kecemburuan ini sebetulnya halus, tapi nyata. Banyak federasi di ASEAN belum memiliki kemampuan logistik dan scouting seperti Indonesia. Bahkan Malaysia pun diam-diam mulai mencari talenta keturunan dari Inggris dan Belanda, meniru langkah dari Erick Thohir dan Nova Arianto. Pada intinya, apa yang sedang dibangun Timnas Indonesia U17 bukan sekedar proyek jangka pendek menuju Piala Dunia, melainkan pondasi untuk masa depan sepak bola nasional. Langkah berani memanggil 13 pemain diaspora, menggelar Piala Kemerdekaan sebagai ajang eksperimental, dan memadukan pemain lokal serta luar negeri dengan strategi yang matang adalah bukti bahwa kita tak lagi ingin jadi penonton di panggung besar. Grup H mungkin berat, lawan-lawannya berkelas, tapi jangan lupa keajaiban dalam sepak bola lahir dari keberanian untuk mencoba hal baru. Dari laboratorium di Bali ke panggung Piala Dunia di Qatar, Garuda Muda telah menunjukkan bahwa mimpi besar layak diperjuangkan dengan darah segar, ilmu baru, dan keberanian melawan rasa takut. Dan kalau sampai benar-benar bisa menurunkan line up semi full diaspora yang nyetel dan menyatu, maka bukan tidak mungkin sejarah baru siap ditulis oleh generasi emas Garuda. ASEAN mungkin masih sinis, tapi biarlah. Karena mereka sedang menyaksikan revolusi kecil yang dimulai dari sebuah negeri bernama Indonesia. Rise into